Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa MTSN 1 Padang TV dan sahabat tauladan, marilah sama-sama kita selalu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta kurnianya kepada kita semua, sehingga kita dapat beraktivitas dan menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hantaran doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa MTSN 1 Padang TV dan sahabat tauladan, judul tausiah kita pada hari ini adalah ciri-ciri hati yang bersih. Sayyidil Al-Habib Umar Al-Hafiz berkata, hati adalah seperti cermin. Ia akan mewujudkan apa saja yang tersimpan di dalam hati seseorang. Jika hati seseorang menyimpan perasaan bersih, maka penampilan orang itu akan menarik perhatian orang lain karena perilakunya yang terpuji. Kalau hatinya kotor, maka perilaku orang itu bagai asap yang hitam, sehingga budi pekertinya akan selalu condong kepada keburukan. Dalam buku Manajemen Qalbu, Melumpuhkan Senjata Syaitan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi hati menjadi 3 bagian. Yang pertama, hati yang sehat, yaitu hati yang bersih dan selamat dari berbagai perbuatan yang menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Bersih dan selamat dari berbagai subhat yang bertentangan dengan beritanya. Hati ini dikenal dengan qalbun salim, yaitu hati yang selamat dari menjadikan sekutu untuk Allah dengan alasan apapun. Yang kedua, hati yang mati, yaitu hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Dia tidak mengetahui Allah sebagai Tuhannya dan tidak menyembah Allah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hati ini cenderung mengikuti hawa nafsu. Meskipun dia mengetahui Allah akan murka, dia tidak memperdulikan hal tersebut, asalkan dia mendapatkan bagian yang diinginkannya. Yang ketiga, hati yang sakit, yaitu hati yang hidup tapi memiliki kecacatan. Ia memiliki 2 materi yang saling tarik-menarik. Ia diuji dengan 2 penyeru. Yang satu menyeru kepada Allah dan Rasul-Nya serta hari akhirat, sedangkan yang lainnya menyeru kepada kenikmatan sesaat. Dan ia akan memenuhi salah satu di antara yang paling dekat pintu dan letaknya dengan dirinya. Hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari segala penyakit hati. Hati yang bersih dapat membuat amal ibadah yang dikerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersih juga akan membawa manusia kepada ketenangan hidup dan kekhusyukan dalam beribadah. Sebaliknya, hati yang kotor cenderung membawa manusia untuk berbuat maksiat. Dikutip dari buku Menjaga Hati oleh Ali Ad-Dihami, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seseorang dengan hati yang bersih dapat membedakan antara hal yang baik dan buruk. Jika seseorang tidak mengetahui hal tersebut, berarti hatinya belum bersih dan belum terpuji. Ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hajj ayat 46. Yang artinya, maka
tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta itu ialah hati yang di dalam dada. Hati yang bersih juga akan memberi dampak baik bagi seluruh anggota tubuh. Sebaliknya, jika hati telah rusak, tentu rusak pula seluruh anggota tubuh. Sebagaimana disampaikan dalam hadis tentang hati yang dikutip dari buku Perigi Hati oleh Faisal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Dan jika rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hati mempunyai peran yang sangat vital dalam diri seseorang. Ia menjadi sentral bagi anggota tubuh lainnya, sehingga keberadaannya dapat menentukan baik, buruk, hitam ataupun putihnya seluruh amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yang artinya, pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Imam Asy-Syaikani menafsirkan bahwa harta dan kerabat tidak bisa memberi manfaat kepada seseorang di hari kiamat. Yang bisa memberi manfaat kepadanya hanyalah hati yang selamat. Hati yang selamat ini adalah hati yang bersih dan sehat yang dimiliki oleh seorang muslim sejati. Lalu, bagaimanakah karakteristik hati yang harus dimiliki oleh seorang muslim? Adapun ciri-ciri hati yang bersih menurut Syekh Abdul Razak Al-Badar, yaitu yang pertama, hati itu meninggalkan kesenangan dunia. Ia menghindarinya dan tidak tertipu olehnya, serta mengetahui hakikat sifatnya yang merupakan negeri yang fana dan akan sirna, akan lenyap serta tidak kekal. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya dunia akan pergi berlalu dan akhirat akan pergi mendatangi. Dan keduanya memiliki anak, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Karena sesungguhnya hari ini adalah beramal tanpa hisab. Sedangkan esok hanyalah ada hisab tanpa ada kesempatan beramal. Yang kedua, hati yang hanya memiliki satu tujuan, yaitu meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi murkanya. Yang ketiga, hati yang jauh dan selalu berusaha menjauh dari segala maksiat dan dosa, bid'ah dan perbuatan haram. Yang keempat, hati yang perhatiannya terhadap koreksi amal lebih besar daripada perhatiannya terhadap amal itu sendiri. Yang kelima, hati yang beramal ikhlas karena Allah. Yang keenam, hati yang selalu jujur serta tulus kepada Allah. Yang ketujuh, hati yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Yang kedelapan, hati yang penuh penghayatan atas karunia Allah yang diberikan kepadanya. Yang kesembilan, selalu merasa kurang optimal dalam menjalankan kewajiban kepada Allah. Dan yang terakhir, hati yang selalu berusaha melatih diri dalam ketaatan kepada Allah. Demikianlah seharusnya kita sebagai seorang mukmin selalu memperhatikan hatinya,
senantiasa memperbaikinya, selalu berusaha menyucikan dan membersihkannya. Kita akhiri dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.